Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andang Suhartanto. Saya akan menceritakan rumah Sri Subening, Playen 1, RT 02 RW 01, Playen, tepatnya Padepokan Sendang Payung Kyai Mataram, Playen. Berawal dari kami akan bercerita tentang adanya gapura rumah atau gapura masuk pekarangan ini yang biasa disebut dengan gapura Larbada. Kemudian kita akan memasuki rumah yang dulu disebut dengan kuncung, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi lintring. Kemudian kami akan bercerita masuk ke dalam rumah pendopo, kemudian masuk rumah peringgitan, kemudian masuk dalem utawi atau rumah induk. Kita sebenarnya bisa langsung pada lokasi ataupun contoh langsung gapura yang kita miliki. Saya akan menjelaskan mulai dari depan. Gapura dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Arabnya adalah gofar, pengampunan. Kemudian kami akan bercerita tentang rumah paling depan yang dulu disebut dengan rumah kuncung. Ketika disebut rumah kuncung, itu adalah tempat naik dan turunnya para satria naik kuda atau turun dari kuda. Kemudian di dalam perkembangannya rumah kuncung berubah menjadi rumah lintring atau juga peringgitan njobo atau peringgitan luar, karena pada saat tertentu juga dipergunakan untuk mengadakan wayang kulit. Kemudian masuk ke rumah pendopo. Rumah pendopo berfungsi untuk menerima para tamu. Para tamu khususnya adalah tamu-tamu kehormatan yang waktu itu sowan kepada Eyang Kyai Mataram. Kemudian di sebelah rumah pendopo itu ada rumah gandok. Dalam posisi rumah di Playen ini adalah gandok tengen. Kemudian ke belakang kita punya peringgitan tengah. Peringgitan tengah sebenarnya berfungsi untuk jejer wayang dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah menata wayang untuk pertunjukan khusus. Atau juga peringgitan berfungsi untuk tempat dahar atau tempat makan para tamu-tamu kehormatan. Di sebelah peringgitan itu ada sentong kiwa dan sentong tengen. Di antaranya sentong tengen pernah berfungsi sebagai tempat berdiskusi Kyai Mataram dengan Jenderal Sudirman. Kemudian rumah belakang ini adalah disebut dengan rumah dalem atau dalem ageng, berfungsi untuk bercengkerama, berdialognya keluarga inti dari Kyai Mataram. Di rumah ageng terdiri dari sentong, kiwa dan sentong tengen. Sentong kiwa biasa disebut di sini adalah sepen. Sepen adalah tempat di mana Kyai Mataram melaksanakan semacam meditasi, doa ataupun ritual-ritual tertentu. Sepen itu sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Tadi saya menceritakan
bahwa di Pringgitan Tengah yang di Sentong Tengen, di mana tempat itu sempat dipergunakan diskusi, dialog, sharing antara orang tua kami Kiai Mataram dengan Jenderal Sudirman. Mengapa itu bisa terjadi? Jadi perjalanan Jenderal Sudirman dari Palian menuju ke arah Playen sempat singgah di rumah ini. Ini terjadi ketika agresi militer Belanda kedua sekitar tahun 1948. Dari hasil diskusi panjang tersebut, ada beberapa hal yang kemudian dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman yang kemudian berjalan ke arah timur, tepatnya menuju arah Bedoyo. Setelah selesainya diskusi antara Jenderal Sudirman dan Ki Ageng Mataram, Kiai Mataram, Pak Dirman mengalami kecapean karena pada waktu itu Pak Dirman nandang gerah. Kemudian beliau menghendaki untuk istirahat tiduran, tapi dengan syarat bahwa pintu kamarnya harus 2. Mungkin ini dikandung maksud untuk berjaga-jaga ketika nanti Belanda sampai di rumah ini. Setelah istirahat, sebagai tanda bukti istirahat, tanda bukti berdiskusi dari unjuk dan tempat tidurnya sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Selain pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman, Padepokan Sendang Payung ini, rumah ini seringkali juga dirawuhi ngerso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, juga Sri Paduka Pakualam ke-8, tidak terkecuali adalah Mangkubumi atau Pangeran Herjuno Galbito yang sekarang adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau sering datang ke rumah ini. Juga Bupati Gunung Kidul dari Kanjeng Joyo, Insinyur Darmakum Darmokusumo, sampai Bu Badinga. Jadi dari zaman Pak Bekti Sunarto, Pak Harso Diningrat, Pak Kanjeng Bardi, Pak Yutikno, apalagi Pak Harto, almarhum Profesor Sumpeno sering tidur di rumah ini. Di rumah ini ada 4 kursi yang tetap kami jaga keberadaannya dan sampai sekarang masih terjaga, karena kursi itu pada waktu itu khusus dipergunakan lenggah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sri Paduka Pakualam ke-8, Bupati Gunung Kidul, dan Kiai Mataram. Dan dalam istilah Jawa, kursi-kursi itu tidak bisa diduduki oleh orang lain. Dalam bahasa Jawa, ngoko itu ora ilok, tidak pantas, sehingga kursi itu masih tetap terjaga, hanya penjalinnya memang rotannya ini yang sudah mengalami kerusakan. Barang-barang yang ada di rumah ini dari peninggalan orang tua kami Kiai Mataram, Bopo Sastro Pratomo, sebagian besar adalah peninggalan dari pepunden atau leluhurnya, dari Mbah Sengari dan lain sebagainya. Di antaranya adalah 1 seperangkat gongso atau gamelan yang memiliki beberapa keunikan. Di antaranya adalah
wilaan berbentuk blimbing. Kemudian di sisi kenongnya tidak semacam yang sekarang. Kemudian juga di gong besarnya waktu itu belum merupakan satu kreasi yang sekarang. Dan gamelan ini sudah diurus, dianukan oleh 5 generasi dari Mbah Iro Kirdi sampai yang terakhir almarhum Lurah Ngadirin. 5 generasi itu rata-rata kalau usianya 60 tahun berarti sudah bisa kita hitung berapa umur dari gamelan ini, yang sampai sekarang masih kami rawat, kami jaga dengan baik. Dulu kita pergunakan ketika malam Sabtu Pahing, tapi untuk sekarang ini tidak lagi dipergunakan karena cerita di masyarakat banyak yang tidak berani untuk menabuhnya. Itu dari sisi gamelan. Kami juga masih menjaga kursi yang tadi sudah kami ceritakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sri Paduka Pakualam ke-8, Bupati Gunung Kidul dan Kyai Mataram. Kemudian ada beberapa pusaka peninggalan yang berwujud 2 sapung atau keris, kemudian ada tombak, ada sodolanang. Ini yang dinamakan sodolanang, tapi karena usianya sudah cukup tua, ini ada kerapuan. Dan ada ceten, cemeti, kemudian ada songsong atau payung, yang mohon maaf dalam hal ini memang kami tidak bisa menjelaskan secara publik. Kemudian beberapa hal yang kami miliki juga adalah bahwa Kyai Mataram itu memiliki beberapa kisah, beberapa cerita. Di antaranya adalah terkait dengan kembang lampir yang ada di Panggang. Kembang lampir atau sebenarnya dari kata kembang semampir. Pada waktu itu belum disebut dengan kembang semampir, tapi disebut dengan gubuk Mataram oleh Mbah Sastro Pratomo bersama dengan Mbah Tomo dan Mbah Dalil. Beliau bertiga inilah yang kemudian basa Jawanya ngupokoro kembang lampir, yang ternyata di kemudian hari diketahui disitulah terdapat mustaka Kraton Mataram Yogyakarta. Demikian uraian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan rumah Sri Subening, Playen 1, RT 02 RW 01. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian semua pihak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.